tahun ini yang mengadakan seleksi tetap Kemenak, tapi menugaskan kepada Pusiba untuk melaksanakannya. Jadi berbeda. Sehingga hari ini yang ditanya itu maharatul lughah semua. Keterampilan kemampuan berbahasa Arab. Ada qawaidnya tentunya, nahwu, shorof, balaghah di dalamnya. Nah, nanti teman-teman yang sudah ujian boleh sharing, boleh berbagi. Kemudian yang kedua ada istima'. Sesuai dengan pengarahan juga di H-1 hari sebelum ujian berlangsung. Kita disuruh menyiapkan earphone, headset, atau TWS, dan sejenisnya untuk mendengarkan suara yang dibacakan. Jadi ada audionya, kita dengerin, baru nanti ada soalnya untuk dijawab. Nah, yang lebih menarik lagi, ujiannya ini berbasis komputer. Jadi BTS, BTS ya, CBS apa sih? Computer based test ya, CBT. Ya, kok BTS itu apaan itu? Jadi CBT ya. Jadi semuanya berbasis komputer. Jadi komputer online. Jadi tidak tidak ada kemungkinan lah, atau sangat kecil kemungkinan ada kecurangan. Maaf. Dulu itu ada orang yang maaf, 1000 kali maaf. Menurut kita dia tidak layak lulus, tapi tahu-tahu namanya lulus gitu loh. Karena yang melaksanakannya, mengujinya adalah manusia. Mungkin dia kenal atau kenal bapaknya atau bagaimana, atau salah menilai sehingga koreksi manual itu bisa keliru. Nah, tapi sekarang teman-teman ikut CBT ini, maka kecurangan sangat amat kecil. Jadi teman-teman yang ikut tahun ini beruntung, kalian tidak akan dicurangin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menguji syafawi langsung orang Mesir. Jadi kecil kemungkinan kamu kenal dengan dia, ataupun dia kenal dengan kamu. Jadi nggak ada urusan. Kalau dulu itu dikirim dari Jakarta ke daerah-daerah atau dipusatkan di Jakarta, alumni yang begitu ngobrol dengan dia ternyata nyambung. Oh, kita sama-sama dari Kuningan. Oh, kita sama-sama dari Medan. Oh, kita sama-sama dari Ujung Pandang. Oh, kita sama-sama dari misalkan dari Lombok. Jadi sangat membawa perasaan. Jadi baper, oh, ini anak sekampungku nih, ini saudaraku. Tahun ini enggak, betul-betul murni insya Allah. Jadi kelulusan yang teman-teman akan raih itu ya 99,9% murni, itulah kemampuan teman-teman. Gitu ya. Jadi sangat amat diuntungkan teman-teman yang ikut tahun ini. Nah, karena melihat banyaknya ini peserta, kemungkinan nanti Pusiba juga enggak bisa tampung semua. Saya jadi berpikir kalau banyak yang lulus, katakan nilai minimal lulus itu 75. Ternyata begitu dilihat hasil, ada 2.500 orang yang bernilai 75 ke atas. Maka Pusiba akan berat menerima seluruhnya, karena daya tampungnya nggak kuat. Maka kemungkinan passing grade-nya akan dinaikin. Bisa jadi 80. Jadi yang 75 jadi nggak lulus. Kebalikannya pernah dulu ketika yang mengadakan seleksi Kemenak, dan Kemenak menunjuk UIN Malang. Ya, Kemenak menunjuk UIN Malang yang melaksanakan. Soalnya berbasis TOEFL. Ya, TOEFL ini kayak TOEFL bahasa Inggris, tapi ini yang bahasa Arab. Standar internasional dari Jerman. Bayangin itu, TOEFL standar bahasa Arab dari Jerman. Begitu keluar hasil, Masya Allah, yang lulus hanya ratusan orang. Kalau nggak salah itu nggak nyampe 300 dah. Kenapa? Passing grade-nya dibikin 75, ternyata yang dapat nilai 75 itu hanya ratusan orang. Maksud saya itu nggak nyampe 300 lah. Sangat amat kecil. Bahkan ada satu daerah di Sumatera, saya tidak sebut provinsinya, cuma inisialnya R saja.
Itu satu pun nggak ada yang lulus. Nggak ada yang lulus, satu provinsi. Bayangin. Ternyata apa? Passing grade-nya ketinggian, soalnya sulit, akhirnya berubah lagi. Standar itu nggak dipakai. Nah, supaya banyak yang lulus, akhirnya passing grade-nya diturunin. Dari 70 turun menjadi 55. 55. Akhirnya ada yang lulus sekitar 1000 berapa ratus orang gitu. Artinya apa? Standar nilainya itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa diterapkan. Nah, tahun ini insya Allah ya, standarnya itu normal. Ya, 70 lah standar, naik turun dikit. Nah, yang saya khawatirkan banyak yang lulus sehingga akan membludak. Dua kemungkinannya. Paling tidak sebagian diterima di Pusiba Jakarta, sebagian lagi akan di-offer ke Kairo. Nanti teman-teman dikasih pilihan untuk tetap di Pusiba Jakarta dengan biaya sekian-sekian, atau teman-teman bisa pilih di Daurah Lughah atau Darul Lughah markas Syekh Zaid yang ada di Kairo dengan plus minus masing-masing. Plus minusnya kalau yang di Jakarta bayarnya per satu level online 1.650.000. 1.650.000 online. Kemudian ada uang buku tahun sebelumnya itu 900.000. Ditambah lagi ada uang sumbangan wajib 2 juta. Jadi banyak ya. Komponennya 2 juta tambah 900 tambah 1.600.000 per satu level. Kalau teman-teman dapatnya level 2, berarti ada 6 level yang harus dilewatin. Kali 6 kali 1.650.000 itu kalau online. Kalau offline itu satu level 2.900.000. Offline satu level 2.900.000. Ditambah asrama, 1 bulan asrama 2 juta. Jadi total 4.900.000 itu biaya. Sebelum corona begitu yang di asrama. Kita tidak tahu karena sekarang Pusiba sudah punya gedung sendiri, sudah punya markas sendiri, bisa jadi lebih murah, bisa jadi sama. Nah, kalau lebih mahal kayaknya saya tidak yakin lebih mahal ya, karena gedung itu juga dibangun dari sumbangan-sumbangan peserta-peserta yang sebelumnya tadi yang 2 juta per orang tadi. Nah, sehingga miliaran itu dana dikelola. Nah, adapun dana yang kemarin teman-teman teman-teman bayarkan 450 itu mengalir ke Pusiba ya. Karena nauzubillah ada teman-teman kita yang seuzon kepada kami, itu uang diapain aja sih Kak? Kita tidak terima uang sepeser pun, kita tidak terima uang. Yang kayak begini itu murni kita bantu teman-teman, berikan informasi, berikan penjelasan sesuai dengan apa yang kita apa yang bisa kita jawab, apa yang bisa kita bantu, solusi apa yang bisa kita tawarkan, itu murni. Tidak ada sepeser duit pun, haram. Kalau ada kami terima, enggak. Jadi teman-teman yang sempat berpikiran, enak dong itu kakak-kakak yang admin di grupnya itu. Nah, dalam grupnya ada 800 orang dikali 450.000. Ya kalau begitu ya udah berhenti kita kerja. Besok udah nggak ngajar lagi di pesantren, nggak ngajar lagi di TPA, nggak ngajar lagi di lembaga tahfiz, karena udah banyak itu 450.000 kali 800 peserta yang ada di dalam. Kita nggak terima uang. Uang itu murni ke Pusiba. Pusiba ini alokasikan kemana? Wallahu alam. Cuma prediksi kami, itu kan ada tim panitia yang bekerja hampir 24 jam, nyaris hampir 24 jam mereka itu mulai dari verifikasi data, kemudian mereka mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sebagai teknisi IT dan sebagainya, termasuk membayar penguji yang dari Kairo. Itu dibayar, bukan gratis. Yang menguji-uji itu bukan gratis, tapi semuanya dibayar. Nah, teman-teman yang membayar, qadarallah nauzubillah, kalau tidak lulus itu uangnya kan tidak bisa diambilkan kembali. Maka saran saya sebelum hasil itu ada ya, teman-teman sudah apa istilahnya, sudah bisa berazam apapun hasilnya, maka uang itu kuanggap infak sajalah.
sehingga dia bisa menjadi pahala. Syukur-syukur dengan keikhlasan itu bisa menjadikan teman-teman layak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita kepada persoalan apa sih yang ditanya ketika syafawi. Nah, ketika ujian lisan syafawi, interview, pengujinya itu terkadang tidak ikut standar yang ada. Bisa jadi nggak ditanya hafalan, bisa jadi nggak ditanya aneh-aneh. Dia cuma tanya, Mas Muk, siapa kamu? Nah, makanya teman-teman kalau mau asyik ketika interview, upayakan. Ini trik yang pertama. Satu, upayakan teman-teman yang duluan nyapa. Itu kan masuk ke dalam grup Zoom. Ya, dalam Zoom, nanti teman-teman dimasukin dulu ke waiting room. Jadi nunggu dulu. Siapa yang di ACC baru masuk dan itulah baru diwawancarain. Nah, sebelum teman-teman masuk ya udah nunggu aja dulu. Ya, dalam lajnah tadi nunggu dan pastikan teman-teman udah hadir paling lama 10 menit. Saya anjurkan 30 menit deh hadir sebelum dimulain. Karena kalau udah terlambat udah wassalam, nggak ada kesempatan lagi ya. Nah, terkadang dia cuma tanya, Mas Muk, siapa namamu? Nah, teman-teman kalau bisa begitu masuk duluan berbicara. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Ustadz. Assalamualaikum ya Ustazah kalau dia perempuan. Kaifa haluk? Min aina anta? Jadi interaksi pertama upayakan kalian seramah mungkin. Ya Allah, kalau kamu lebih bisa baik, bisa sopan sebelum nanya dia, Assalamualaikum Syekh, u'arrifu nafsi. U'arrifu nafsi, aku perkenalkan diriku. Ana ismi, sebutkan namamu. Ana ismi Muhammad Hidayatul Muqtadi. Ana min Jakarta. Wa anta ya Syekh, masmuka ya Syekh, wa min aina anta. Masya Allah. Kalau teman-teman bisa membuka ini dengan pembukaan yang baik, pasti dia akan terkesan. Karakter orang Mesir, dia senang bermujamalah. Mujamalah itu bermanis kata. Bermanis kata itu maksudnya apa? Ayo silakan datang ke rumah. Ya Syekh, apa? Tiji di Indonesia. Apa namanya kok? Tiji ini bahasa Amiyah. Apa namanya? Mana? Apa istilahnya? Idhab ila Indonesia. Ya Syekh, idhab Indonesia. Antaziruka fi Indonesia ya Syekh. Ya, jadi yang kayak begini akan bikin orang Mesir khususnya terkesan, wah ini anak bagus nih. Ini ramah nih. Nah, jadi keramahan itulah nanti yang akan membuat hidup suasana interview. Meski kamu salah-salah jawab, dia akan katakan, oh wajar ini bukan orang Arab. Wajar ini bukan apa namanya? Bukan mahasiswa atau ini anak baru. Jadi dari keramahan yang kita tawarkan itulah yang akan membuka jalan. Ya, karena ini interview, sebelumnya kalian nggak kenal, maka kenalkan dirimu. Nah, jadi memperkenalkan diri itu jauh lebih utama. Jadi, Assalamualaikum Syekh, kafahalu Syekh. U'arifu nafsi. Aku kenalkan diriku. Ana ismi, siapa misalkan? Siapa? Ahmad Rawi. Ana ismi Ahmad Rawi min Jawa. Ya, sebutkan min Jawa Syarqiyah. Sebutkan kalau kotanya misalkan min Madinah, Malang. Ana umri, nggak ada masalah, silakan. Sebagai bentuk wanta ya Syekh, masmuka ya Syekh, aina taskun fil Qahirah, fi madinatin ukhra. Jadi yang kayak begini akan memancing ruh keramah tamahan ya. Itu trik yang pertama kalau teman-teman mau berinterview. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak bisa jawab, misalkan bisa yang pertama karena istima. Kita kan tidak biasa. Karena tahun lalu tuh ada teman-teman pengujinya itu banyak menggunakan amiyah. Ya kan kita nggak biasa dengan amiyah. Enta min fin. Enta min fin. Tidak paham. Jadi upayakan asif ya Ustaz. Asif, ana asif ya Ustaz. A'id atau marrah tsaniyah. A'id ya Ustaz. Ulangin ya Ustaz. Marrah tsaniyah ya Ustaz. Asif ya Ustaz. La asma'. Ghair wadih ya Ustaz. Kallim fusha ya Ustaz. Jadi boleh
tapi dengan wajah ramah ya, dengan wajah ramah. Jangan wajahmu kelihatan tegang, apalagi kita kelihatan marah, kelihatan takut. Ya Ustaz, ma'alish. Afwan ya Ustaz, ghairu wadih. Kalim fusah, kalau dia bahasa Amiyah, kalim fusah ya Ustaz. Ya, sehingga teman-teman nanti akan bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang tidak difahami. Itu yang pertama. Kadang kita tidak bisa jawab bukan karena tidak paham yang ditanya. Memang nggak tahu jawaban. Misal dia bilang begini, "Uzkur isman wahidan min syuyukhil Azhar." Sebutkan satu nama dari Syekh Al-Azhar. Oh, iya kan? Siapa Syekh Azhar? Kamu tidak kenal, tidak ada yang tahu. Bahkan foto yang kita share di Zoom ini mungkin kalian juga tidak kenal. Jadi terus terang saja. Afwan ya Ustaz. Ana wallahi la a'rif masmu. Ana a'rif misalkan ana a'rif Syekh Mutawalli Sya'rawi min Misr. أنا أعرف شيخ الطنطاوي من مصر. أنا أعرف شيخ يسري من مصر. أنا أعرف شيخ علي جمعة من مصر. Jadi kalian sebutkan itu meski kalian tidak tepat menjawab Syekhul Azhar yang kalian ketahui. Nah, syukur-syukur kalian bisa tahu. Kalau yang ini, ini Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Akbar di Jami'atil Azhar Al-An. Ya, yang sebelumnya kalau kalian tahu siapa, sebutkan. Kalau memang tahu. Kalau kalian pernah baca misalkan sirah zatiyahnya Syekh Hasan Attar, sebutkan Syekh Hasan Attar. Kalau kalian tahu cuma Syekh siapa misalkan Syekh Jadul Haq, sebutkan nama Syekh Jadul Haq. Kalau tahu. Kalau nggak tahu tadi itu, kamu sebutkan yang lain. Tapi kamu jelaskan. Mungkin saya tidak tahu siapa yang sekarang, tapi saya tahu ada beberapa syekh ulama besar dari Mesir. Syekh Qardawi orang Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi orang Mesir, Syekh Tantawi orang Mesir. Sebutkan saja yang kamu tahu. Nah, atau kalau ditanya kalian, kenapa limadza takhtar Al-Azhar? Kenapa engkau pilih Al-Azhar? Ya jawab saja Al-Azhar, bahwa Jami'atul Azhar فيها علماء كثيرة, ulama mu'tabarun. Ya kan, ulamanya banyak, semua ulamanya mu'tabar, dan khirijul Azhar muntasirun. Ya, alumni Azhar muntasirun, nyebar, intishar muntashirun fi anha'il alam. La siyama Indonesia, termasuk juga di Indonesia. Min kibaril ulama'il muslimin fi Indonesia khirijul Azhar. Yang kedua, apa? Jami'atul Azhar manhajuha wasatiyah. La yamilu ilal shimal wa la yamilu ilal yamin. Bal wasatiyah. Kama qala ta'ala. Sebutkan kalau perlu pakai dalil. Ummatan wasata. Litakunu syuhada, ummatan wasata. Ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak. Tapi terkadang cuma ditanya, masmu abik, masmu ummik, andak ikhwah, kamu punya saudara, ikhwah, na'am syekh, ana indi khamsah. Saya punya saudara 5, jangan hitung dirimu. Nanti siapa yang paling tua? Oh, jadi kamu jawab ayah, itu salah lagi. Kayak siapa itu? Bad set boy itu. Siapa yang paling tua? Ayah. Yang ditanya itu man akbar. Siapa yang paling besar? Sebutkanlah saudaramu yang nomor 1. Jangan kamu sebutkan ayah. Man akbar bil bait? Ayah, abi. Ya udah pasti. Jangan ya, itu set boy itu yang jawab kayak begitu. Ya, karena budaya mereka yang paling tua itu ya ayah, meskipun maksudnya yang ditanya adalah keluarga. Terkadang cuma begitu. Jadi hanya ujian syafawi ini hanya ingin menguji dan memastikan hasil syafawimu dengan hasil tahririmu sinkron. Kalau kamu curang di tahriri, akan ketahuan di syafawi. Begitu dilihat hasilnya ternyata jomplang jauh,
maka kemungkinan besar ada kecurangan. Nah, itu diantara yang perlu kita share di pagi hari ini. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau mau cerita pengalaman kemarin bagaimana dia bisa bisa melewatin seleksi tahriri maupun syafawi. Kami persilakan. Mau bertanya langsung boleh. Silakan aktifkan mic. Usahakan sekondusif mungkin atau bertanya di juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan. Afwan, kalau kosakata masih belum banyak yang kita ketahui gimana? Ya upayakan ngomong dengan kalimat-kalimat yang santai dibarengi dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Misalkan kamu kagok ana, kamu nggak mengerti kan? Ana yakulu, misalkan. Oke, enggak ada masalah. Karena memang kemampuan begitu. Harusnya ana akulu. Mada akalta, misal begitu kan? Ana yakulu. Nah, tapi pakai ini. Ana yakulu arruz. Pakai gunakan dengan bahasa isyarat. Ini pengalaman pribadi saya. Begitu nyampe ke Mesir, karena dari Indonesia saya tidak bawa sikat gigi. Nyampe ke Mesir, saya mau beli sikat gigi ke apotek lah. Karena dalam fikih ya sikat gigi itu kan siwak. Siwak. Lah saya tanya ke apotek, maujud siwak? Orang Mesirnya, siwak. Siwak. Dia enggak paham. Ini orang kok tanya siwak di apotek gitu loh. Siwak itu kan kayu. Kayu siwak itu nggak dijual di apotek. Akhirnya saya katakan, oh dia paham. Oh, fursha katanya. Nah, jadi bahasa isyarat itu membantu. Ya, jadi kalau kita kan fursha itu kan sikat baju. Nah, sikat baju di pesantren itu fursha sikat baju, siwak itu yang sikat gigi. Nah, jadi kalau kosakatamu terbatas, boleh gunakan bahasa isyarat. Ana yakulu syekh, itu yang penting pede aja dulu. Ana yakulu ruz. Ana yakulu ruz wa anta maza ta'kul syekh. Maza yakul anta. Enggak ada masalah. Jadi gunakan domir itu. Jadi mungkin fi'il mudhari'mu salah, tapi karena domirmu benar, dia paham, oh ini anak berarti kemampuannya belum nyampe. Ya kan? Gak ada masalah. Tapi anta madza yakulu anta ya syekh. Salah sih sebetulnya. Tapi interaksimu itu hidup. Ya, itu diantara trik kalau tidak banyak menggunakan kosakata. Gunakan isyarat. Gunakan isyarat. Sayara daraja gunakan pakai bahasa isyarat. Sahnun piring. Kamu sebutkan ana indi ikhwa arba'ah. Akbar ana akbar. Ba'dain ukhti, ba'dain soghir. Isyarat. Jadi tetap tenang, kalem, ramah, senyum. Nah, ini akan membuat dia terkesan. Baik, yang lain kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung atau ada yang mau share apa yang teman-teman kemarin alamin bagi yang sudah. Silakan. Silakan, ada yang lain? Ada teman-teman? Silakan. Ada? Ya, teman-teman, boleh di chat. Oke, kita lihat ada di chat. Oke, sebentar. Tolong di mute dulu. Oke, mute ya. Yang mic-nya masih hidup. Mengerjakan tugas pakai HP boleh nggak? Boleh. Boleh kalau nggak punya laptop, nggak punya tab, nggak punya ini. Teman-teman boleh menggunakan alat yang ada ya, laptop dan sejenisnya boleh digunakan. Sebaik mungkin ya.
Meskipun kemungkinan kalau HP-nya itu kecil, mungkin agak sulit membaca ya, tapi insya Allah bisa ya pakai HP. Pastiin aja koneksinya bagus, internetnya lancar ya. Kemudian kalau emang pertanyaan tersebut memang kita tidak bisa jawab sama sekali, gimana? Ya, jawab terus terang. Afan ya Ustadz, ana lam a'rif. Ana lam a'rif. Kalau kamu mau tambah insya Allah ba'da hadza atau ba'dain sa'abhas anhu. Saya cari setelah ini. Ya, misalkan pertanyaan itu sulit banget nggak kejawab. Boleh. Jangan terus terang aja. Malis, afwan ya Ustaz, ana lam a'rif. Kira-kira yang dilaksanakan nanti tes syafawi dulu atau tahriri dulu? Guys, lihat jadwalmu. Di grup sudah kita share loh. Ada jadwal syafawi tahriri itu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan lajnah masing-masing. Jadi jangan tanya lagi, itu teknis yang udah jelas, nggak perlu teman-teman tanya. Nggak perlu ditanya lagi ya, karena udah jelas ya. Jadi pastiin kamu lajnah berapa, ujiannya jam berapa, tahriri jam berapa, syafawi sudah ada di situ ya. Ya, jadi pastikan di dalam grup WA itu kamu ikuti informasi. Bagaimana kata-kata yang pas kita meminta biar lolos seleksi, seperti aku harap bisa lolos. Bisa bilang begini aja ya Syekh, ana bisa bilang, kamu bahasamu sulit. Ana uridu udarris fi adrusu fi al-Azhar. Ana uridu adrusu fil Azhar. Lau samahta ya Syekh. Lau samahta ya Syekh, najjihni. Najjihni ya Syekh. Najjihni ya Syekh. Lau samahta najjihni ya Syekh. Ana ahtaj minka. Jadi minta aja langsung. Nahtaj minka ya Syekh, najjihni. Jadi teman-teman bisa dengan menyampaikannya dengan bahasa yang baik. Najjihni ya Syekh, ana urid adrusu fil Azhar. Barakallah fik ya Syekh. Barakallah fik, barakallah fik. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Baik, ada yang lain? Ayo teman-teman. Ada yang lain? Silakan. Mau bertanya langsung boleh, atau mau bercerita bagi yang sudah kemarin ujian boleh berbagi informasi. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya Ustadz, Afwan Ustadz. Itu Silakan. yang masuk dalam kriteria wawasan kebangsaan itu kayak gimana Ustadz? Atau sebenarnya gini, kalau dulu kan TWK itu wawasan kebangsaan itu yang nguji orang Indonesia. Nah, yang ditanya itu hafal enggak Pancasila, bagaimana kamu memandang khilafah, bagaimana kamu memandang demokrasi. Dikhawatirkan dulu ada orang-orang yang terpapar, apa istilahnya ini, paham-paham radikal. Khawatirnya sampai di Mesir nanti malah dia bergabung dengan jihadis yang aneh-aneh, ISIS dan sebagainya. Asalnya begitu. Nah, tapi kalau yang menguji orang Mesir kan enggak ngerti Pancasila. Enggak ngerti dia itu apa undang-undang, enggak. Itu asalnya saja ya. Jadi penamaannya belum dirubah, aslinya ya cuma interview. Makanya saya pengen tadi ada teman-teman yang mau share supaya supaya jelas. Tapi memang tiap penguji beda nanya. Jadi satu orang mungkin sama dengan yang lain, tapi sisanya beda. Tapi intinya adalah ujian syafawi itu untuk mengetahui kemampuan berbahasa kita. Itu aja. Ya, semakin kalian bisa komunikatif, interaktif, maka insya Allah itu bisa menambah kemungkinan besar lolosnya teman-teman. Apa Ustaz, ada teman anak yang ditanya, a'rif anil wasatiyatil islamiyah. Ya, wasatiyah Islam. Wasatiyah Islam itu ba'id anit tatarruf. Ba'id anit tatarruf. Jauh dari radikalisme. Ya kan? Tawazun. Tawazun, hidupnya tawazun. Jauh dari tatarruf, hidupnya tawazun. Tawazun, seimbang. Kemudian lagi tasamuh,
ta'ayush, ya, tasamuh itu saling berlapang dada, ta'ayush hidup berdampingan, tafahum saling memahamin, itulah yang disebut dengan wasatiyatul islamiyah. Ya. Jadi ummatan wasata. Jadi umat wasata, umat yang pertengahan. Jadi untuk selanjutnya tes interview lagi sama orang Mesir. Kalau yang belum, iya, yang sudah, ya udah itu aja. Kalau kemarin sudah interview ya, kalau yang belum berarti akan interview sama orang Mesir. Kalaupun kemarin sudah ujian ternyata yang menguji orang Indonesia, ya maka ya udah tidak ada sama orang Mesir. Karena pengujinya itu nggak sama, ada yang lokal, ada yang juga yang Mesir. Ya tergantung rezekimu dapat siapa. Al-Quran dites nggak? Tapi sangat mungkin juga penguji tanya, kam hafiztu minal Quran? Hafiztu juz'ain, aku hafal 2 juz. Iqra ma hafiztu minal Quran. Kamu bacalah yang 2 juz. Nah, jangan juga kamu baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan, bacalah yang baik. Bacalah misalkan amma yatasaalun. Baca yang baik. Dengan lafaz yang jelas, kalimat yang jelas. Jangan amma yatasaalun anin naba'il adzim. Gak lulus kamu. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi, dan seterusnya. Al-Quran. Nanti pas TWK pakai Arab apa enggak? Terus gimana cara mulai TWK-nya yang baik? Barusan tadi dijelasin. Kalau kamu ketemunya penguji Arab, ya Arab. Tapi kebanyakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi sama semua. Ya, berbahasa Arab. Caranya gimana mulai? Kamu yang buka pembicaraan. Assalamualaikum, kenalkan dirimu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Beramah tamahlah kamu dengan baik. Ya, kasarnya pura-pura baik dah kamu. Saat interview itu pura-pura baik. Kasarnya aja begitu. Kalau untuk dapat beasiswa itu setelah seleksi syafawi dan tahriri atau ada tes lagi. Kalau ini selesai, udah selesai. Jadi kalau misalkan kamu ranking 1 sampai 20 berarti dapat beasiswa. Udah gitu aja. Makanya ini penentu sekali ini aja. Teman anak ada yang nangis waktu terakhir minta doa kepada syekhnya. Itu pilihanlah. Nangisnya itu karena beneran berharap, atau nangisnya itu karena takut, atau nangisnya itu karena air mata buaya. Wallahu alam. Ya kita enggak tahu. Ya, tapi saya tidak sarankan nangis sih, tidak sarankan. Ya, tapi kalau kamu mau minta doa misalkan ya Syekh, ya Ustadz, la tansani min salihi du'aikum. La tansani, jangan lupakan aku ya Allah, ya Ustadz, dalam doamu. La tansani fi du'aikum. Doakan aku ya Ustadz. Asallah ay yunajjihani, semoga Allah menajahkan aku. Boleh. Kalau kamu bisa berekspresi sampai nangis, ya itu pilihan syekhnya yang mungkin akan menilai ini anak sungguh-sungguh ini. Nah, tapi kalau mukanya serem tuh, tapi terus dia nangis, ya bilang ini apa ini, tampangnya serem tapi kok hatinya pink ini. Insyaallah. Tapi jangan terlalu apa istilahnya. Ya Ustadz, ana miskin, ana fakir, ana ahtaju ila minha dirasiyah. Jangan terlalu menghinakan diri. Jangan terlalu menghinakan diri. Jadi sampaikan baik, ramah, itu aja. Baik, ada yang lain? Ada yang lain silakan. Bagi yang belum bagi yang ingin menyampaikan, bertanya, berdiskusi, berbagi pengalaman. Saya berharap sebetulnya ada teman kita yang kemarin ikut TWK bisa berbagi informasi real gimana dia menghadapi Syekh. Pengennya saya sih begitu. Makanya saya berharap bisa apa namanya, bisa berbagi lah. Silakan siapa itu? Langsung saja yang mau bertanya. Diva. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, karena di rumah sebelah sedang ada yang mendengarkan musik Jawa. Saya kemarin sudah tes, jadi ingin sedikit berbagi terkait pengalaman kemarin. Gimana? Iya, untuk masukan saja teman-teman. Jadi kemarin itu kan dipanggil dari chefnya itu nggak pasti urut, jadi
biar dapat di awal-awal harus standby terus di Zoom karena kemarin ada yang sampai melebihi jam 2 kan kalau kami yang sesi 2 jadi kayak dari jam 11 sampai jam 2 itu syafawi, jam 2 sampai jam 4 baru tahriri. Nah, karena keterlambatan, karena yang mulur-mulur jadi ada yang mau tes tahriri tapi belum syafawi sama sekali. Jadi saran buat teman-teman harus selalu standby di ruang tunggunya. Biasanya kan setelah selesai itu syekhnya menghentikan Zoom-nya. Nah, itu harus berulang kali masuk supaya lekas dipanggil like gitu, standby. Baik, ada yang Terus lain? Nah, ya, bisa ditambahin kalau ada yang lain, Diva. Silakan. ada kemarin karena memang logat wawancaranya itu cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang jelas audionya itu cukup menghambat. Nah, kesalahan saya kemarin saat karena Zoom saya pakai HP, jadi saya lupa enggak mempersiapkan headset. Nah, itu ada kata yang kurang jelas, jadi saya salah menjelaskan, tapi alhamdulillah dari sana berkenan mengulang dan saya menjawab sesuai pertanyaan gitu. Jadi disarankan betul-betul disiapkan seluruhnya. Jadi headset tidak hanya untuk tahriri, tapi juga terutama untuk syafawinya. Nah, baik. Menarik ini. Yang pertama tadi katanya teman-teman harus standby lebih daripada waktu yang disarankan ya. Kenapa? Karena sangat mungkin molor. Ya, bagus tuh. Ya, jadi teman-teman ya. Artinya seharian itu kalian kosongkan lah. Gak usah ada janji-janjian dulu. Ya, kalau perlu makan juga disiapin di sebelah gitu loh. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua headset tadi ya, karena sangat mungkin ada pertanyaan yang tidak jelas dan mohon untuk diulang. Oke, ini ada untuk Diva ini ada pertanyaan. Apa sih yang ditanya? Seputar apa kemarin yang ditanya? Coba Diva, tolong dibantu kita ini. Kalau saya terus terang aja, kemarin kan pertama karena saya kaget juga ya, karena tiba-tiba dimasukkan dalam Zoom, itu mikrofon saya masih dalam keadaan mati. Terus dari sana, Assalamualaikum sampai 2 kali, saya baru menjawab, Waalaikumsalam ya gitu. Terus di sana baru bertanya, Mas Mo, saya menjelaskan nama panjang saya, tapi kan karena nama saya juga panjang, jadi kayak minta diperkenankan untuk memperkenalkan diri, Lausamahta, Uriduan. Intinya saya ingin memperkenalkan diri, dan di situ saya menjelaskan nama panjang, terus nama panggilan, termasuk kota dan provinsinya gitu. Terus saya menjelaskan alumni dari mana, terus cita-cita saya termasuk juga. Jadi kayak sebelum ditanya saya udah memperjelaskan gitu ya. Terus kan dari sana kayak bilang jidan, akhirnya dari pihak penguji kayak minta izin mau bertanya, terus dipersilahkan tanya. Memang di luar itu banget sih, nggak nyangka mau ditanya itu karena suruh menjelaskan beberapa hal, tapi ya dalam bahasa Arab tentunya. Nah, saya ada bahasa Arab juga yang agak lupa, tapi yang penting maksudnya kayak kita paham pertanyaannya, dijawab sesuai kemampuan aja gitu. Terus dijelaskan juga tentang tadi yang sudah Diva ingat ditanya tentang apa kemarin? saya ditanya buat mendeskripsikan binatang-binatang. Jadi beliau menjelaskan hewan ini suruh menjelaskan gitu, ciri-cirinya gitu. Iya. Terus saya juga ditanya tentang anggota keluarga, pekerjaannya, umurnya. Masya Allah. Oke, teman-teman lain yang mau tanya kepada teman kita Diva boleh tulis di kolom chat atau boleh tanya langsungnya. Pada intinya pertanyaan itu kalau saya perhatikan memang nggak ada berhubungan dengan TWK sih. Ya, karena kita aja yang menamakan TWK itu kan. Ya, pada prinsipnya pertanyaan itu untuk menguji kemampuan bahasa itu aja. Nah, kemampuan bahasanya baik, maka dia bisa memperkenalkan nama-nama hewan. Kan tidak ada hubungan kan? Di kampung kami ada kalong gitu. Apa kalong bahasa Arabnya kalau ngerti? Ya, kalau yang tahu ya khufash, misalkan. Misal dia tanya, di tempat kalian ada kuda? Kamu bisa jawab ada kuda, ada apa namanya, ada sapi, ya kan hewan, ya kan. Kayak pertanyaan tadi ada yang ditanya katanya tentang wasatiyah. Nah, wasatiyatul Islam. Ya mungkin beda penguji akan beda pertanyaan. Nah, tahun lalu itu cuma ada yang ditanya, Masmu disebut namanya, Masmu Abik sebut namanya, Masmu Ukhtak ditanya Ukhtik berapa, udah selesai, lulus. Cuma sekedar untuk kemampuan bahasa. Nah, ini ada yang baru nih.
Ustadz, anak kemarin ditanya-tanya sorob balaghah nahu. Ini saya enggak tahu nih nasibmu kok. Ya, tapi kalau kamu bisa jawab enggak ada masalah. Sorob. Misalkan ditanya wazannya apa, misalkan ingkasara. Ditanya ingkasara, kamu jawab ifta'ala, ya kan? Jadi kalau bisa alhamdulillah. Balaghah, ditanya mungkin rukun tasbih, atau dia kasih apa namanya kalimat, bukan rumaru asadun, jenis apa ini tasbihnya ini, ya kan? Jadi sangat mungkin ya teman-teman ya, sangat mungkin ditanya hal-hal yang di luar dugaan kita. Tapi apapun itu teman-teman jangan putus asa. Bismillah saja, seperti saya katakan tadi. Tampil pertama ramah, kemudian buka. Kalau bisa kalian yang ucapkan salam duluan, tanya kabarnya, perkenalkan dirimu. Nah, kalau enggak mau banyak ya kenalkan, anak Ismi, sebutkan namamu siapa, Eli Erwat, anak Ismi Alif Maulana, anak min Jawa, anak min Sumatera. Itu aja sudah cukup. Wa anta ya Syekh, kaifa haluka ya Syekh, masmuk, aina taskun, sekedar saja. Masya Allah. Ya, oke, yang lain ada? Sebelum kita tutup ini. Sudah hampir jam 10 ya. Ya, teman-teman ya, silakan bagi yang mau bertanya. Mau bertanya boleh, mau menambahkan boleh. Menarik, ini tadi ada 2 teman kita. Ada si siapa tadi namanya? Kok lupa saya. Diva, ada Diva. Ada apa namanya, ada juga si ini. Kalau kita yang nanya syekhnya boleh nggak Ustadz? Afwan, kan barusan saya jelasin, boleh dong. Cuma ya kamu tanya yang pantas, jangan tanya yang aneh-aneh ya. Orang Mesir kalau laki-laki jangan ditanya tentang istrinya, pantang paling nggak boleh. Aina zaujatuka ya Ustadz? Jangan ditanya ya, nggak boleh ya. Ya khusus untuk perempuan. Tapi kalau anaknya boleh. Ya Ustaz, anta kam indakal aulad minal aulad. Andaka walad, indaka walad. Boleh. Boleh. Ustaz, apakah ini TWK mempengaruhi nilai mendapatkan beasiswa? Pasti. Karena nilaimu itu kan kombinasi itu namanya. Gabungan lah. Gabungan antara antara Syafawi dengan Tahriri. Antara Syafawi dengan Tahriri. Jadi hasilnya itulah nanti menjadi nilai ranking. Baik. Ada yang lain? Cukup ya teman-teman ya. Ala kulli hal, bagaimanapun itu kita sudah share. Ada lagi Ustadz, waktu diwawancara roomnya cuma berdua atau semua? Dimasukkan ke dalam room itu bergelombang. Jadi semua sudah masuk di waiting room, seperti kalian tadi join di Zoom ini kan, nggak semua langsung masuk. Nggak semua langsung masuk. Jadi sedikit-sedikit. Ya, dimasukkan 2 orang gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan jumlah orangnya yang di dalam Zoom kayak begini, itulah yang ditanya. Kalau yang belum masuk ya nggak ditanya. Bagaimana nasib teman-teman yang mungkin ikhtibar Al-Azhar dan merokok bertabrakan? Aduh, ya pilih salah satu lah. Kita nggak bisa gimana nentuin nasibnya itu. Ya, jadi harus ada yang dikuatkan lah gitu ya. Waktu diwawancara di roomnya cuma berdua, ya. Yang menentukan kelulusan itu Tahriri atau Syafi'i? Ya gabungan dua-dua. Jadi nilai keduanya. Afan, kalau kita masuk ranking 20, apakah itu sudah terdaftar ke Al-Azhar? Belum. Jadi ini baru seleksi mau daftar.
Nah, kalau kamu 1 sampai 20, kamu urus berkasmu, nanti pada bulan September atau Oktober baru dimasukkan ke pendaftaran. Barulah kamu terdaftar. Ya, kalau kamu ndak urus nggak langsung terdaftar. Siapa lagi tadi itu? Lebih ngaruh ke tahriri atau syafawi, sama dua-duanya. Nggak ada berat sebelah sana sini sana, enggak, dua-duanya. Kalau kamu misalkan waktu tahriri curang, ada yang bantu jawab, terus syafawi kamu nggak bisa jawab, ya nggak lulus. Nauzubillah ya. Silakan Diva, kayaknya mau ngomong lagi Diva nih, boleh? Boleh. Izin tanya Ustadz, Mm-mm. kalau di sebaran surat pertama kali itu kan tanggal 30 ada pengumuman dari seleksi tahap pertama ini yang TWK ya Ustadz. Maksudnya TWK itu kemarin cukup diwakilkan saat syafawi, atau misalkan ini besok tanggal 31 atau satunya ada TWK lagi untuk menentukan siapa yang lulus Ustadz. Soalnya sedengar saya kemarin itu kayak baru tahap pertamanya Ustadz. Terima kasih. Oh gitu. Itu dari siapa informasinya itu? Kalau senangkap saya, soalnya di selebaran itu ada tulisannya TWK pelaksanaannya tanggal 31 atau 1. Terus pernah saya dengar juga dari adminnya ya Ustadz, karena waktu itu saya iseng tanya dan dijawab TWK menggunakan bahasa Indonesia katanya. Ya, kadang ini apa namanya, informasinya nggak apa istilahnya, nggak tetap bisa mengalami perubahan-perubahan, akhirnya kita sendiri yang kebingungan nih. Ya, karena selamanya yang apa namanya, yang ujian kayak begitu ya secara otomatis yang ranking 1 sampai 20 itu yang beasiswa, dan nggak akan ada ujian lagi. Kalaupun ada, Allah alam lah, saya nggak ngerti juga ya. Tapi yang biasanya nggak begitu loh, sekali tes saja udah. Wallahu alam kalau tahun ini mengalami perubahan, karena sistem kita ini kan try error nih, try and error, coba rusak, coba gitu. Kalau tidak lulus, tidak ada bimbel atau peluang buat daftar Azhar lagi. Kalau untuk masuknya setahun sekali, tesnya setahun sekali ya peluang. Tapi teman-teman bisa milih ke kampus yang lain, terkhusus ke Yordania masih bisa ya. Jadi teman-teman yang nggak lulus bisa milih ke Yordania insya Allah. Yordania lebih mudah lulus dan lebih apa namanya, lebih murah. Lebih murah maksud saya ini nggak murah karena 3,5 tahun insya Allah sudah bisa selesai. Ya itu ya teman-teman. Nah mudah-mudahanlah, saya berharap teman-teman khususnya yang ada di Zoom ini bisa lulus. Kalau cari Yordania nanti bisa speak di grup ya. Yordania itu bisa juga lewat Rehlata. Rehlata tiap tahun memberangkatkan 2 kali. Ke Yordania bisa 2 kali keberangkatan. Keberangkatan nanti bulan Agustus ini. Pembinaannya bulan Juni, berangkatnya Agustus. Kan akan ada keberangkatan lagi nanti bulan Januari. Pembinaannya itu Desember, berangkat Januari. Atau kalau molor, pembinaannya Februari, berangkatnya pembinaannya Januari, berangkatnya Februari. Jadi setahun 2 kali. Jadi tiap semester ganjil genap ke Yordania ada. Jadi kasarnya gini lah. Kalau teman-teman nggak lulus juga di seleksi ini, boleh ke Yordania. Jadi tetap stay di dalam grup yang apa namanya, yang ada. Jadi teman-teman nanti tetap mendapat informasi yang akurat ya. Jadi grup itu betul-betul kita apa namanya, kita gunakan untuk segala informasi yang berkaitan dengan itu. Jalur mandiri ke Azhar lewat Rehlata apakah bisa? Artinya mandiri itu gini loh teman, tetap harus lewatin seleksi ini. Kalau kalian lulus seleksi ini baru berhak masuk ke Pusiba atau Markas Syekh Zaid Bahasa. Kalau tidak lulus lewat ini, tidak ada jalan. Dan sangat amat tidak kami sarankan lewat ma'had. Ada kan tuh yang penawaran lewat ma'had. Nah, dengan biaya 30 juta berangkat sampai di sana, nanti kamu masuk ke ma'had, tahun depan kamu sudah bisa kuliah. Jangan percaya.
yang ikut tes yang saya kenal tahun ini, mereka sudah nyampe di Kairo, sudah di Ma'had, ada 16 orang. Ikut tes yang saya kenal aja nih, di luar yang saya kenal banyak lagi. Sudah nyampe di Kairo, dijanjikan setahun, paling lama 2 tahun bisa kuliah. Ternyata 4 tahun. Ya, kamu bayangin. Lebih baik kamu ikut, misalkan nauzubillah nggak lulus ini, ikut bimbel di Rahlata. Setahun kamu bimbel, tahun depan kamu ikut tes, insya Allah lulus. Daripada 4 tahun kamu habiskan di Ma'had, temanmu pulang sudah LC, kamu masih kelas 3 aliyah, kelas 3 SMA. Jadi sangat amat tidak kami sarankan buat orang yang mau ke Ma'had, kecuali tamat SMP. Kalau kamu tamat SMP, adikmu tamat SMP, ayo berangkat ke Ma'had. Sangat amat kami dukung. Tapi kalau tamat SMA, tamat aliyah, apa namanya ya, harus siap resiko lah. 4 tahun baru bisa kuliah. Kecuali misal gini, kamu ijazahmu SMK, kan nggak bisa diterima itu, ya udahlah aku masuk Ma'had aja. Nggak apa-apa 4 tahun tuh, aku juga SMK, belum ngerti dasar bahasa Arab, belum ngerti dasar fikih, hadis dan sebagainya, boleh nggak apa-apa. Kalau memang kamu sudah niat. Tapi kalau kamu niat mau kuliah, tamat aliyah nggak lulus tes, tamat pesantren nggak lulus tes, mending ikut bimbel atau langsung saja ke Yordania, insya Allah. Ada kuota lulusnya, ada, artinya daya tampung musibahnya ada, jadi nggak semua diterima. Ya, paling banyak saya prediksi saya kan 2000 itu rata-rata tiap tahun 2000 diberangkatkan. Termasuk yang mandiri ya, termasuk yang beasiswa. Mandiri itu adalah biaya sendiri, itu maksudnya. Kalau beasiswa full, semuanya dibiayai oleh Al-Azhar. Kecuali kebutuhan pribadi seperti paspor, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Tiket PP dibiayain. Pulang tiap tahun dikasih tiket, tiap tahun dikasih tiket. Tiap bulan dikasih uang saku, tiap hari dikasih makan, dikasih tempat. Itu kalau beasiswa Al-Azhar, full mewah. Beasiswanya besar tiap bulan. Kalau tidak salah nerima hampir 1 juta kayaknya. Hampir 1 juta. Kalau yang di asrama kayaknya mungkin ya sekitar 500-an ribu lah. Ya, artinya cukup mewah kalau sudah dapat beasiswa. Pendaftar lebih kurang 3.800 lah kalau digenapin ya, 3.800 orang. Makanya banyak. Itu yang pendaftar yang sudah bayar. Ada juga daftar tapi tidak bayar tuh ada. Baik, cukup ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita upayakan, kita usahakan ini mendapat ridha Allah, dan teman-teman semua diluluskan, terkhusus yang ada di dalam Zoom ini, juga yang ada di dalam grup WhatsApp kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menjadi bagian dari keluarga Rehlata, keluarga Al-Azhar tahun 2023 ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.